keselamatan di dalam Yesus. Ada pengharapan, ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada di dalam Yesus, di dalam Yesus. Bapak Ibu selalu bangkit berdiri. Yesus, ada keselamatan di dalam Yesus. Ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami, untuk kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati jalannya ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Dan khususnya untuk berkat firman yang akan disampaikan, kami yakin firman-Mu dapat menjadi berkat dan membukakan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Dialah firman yang hidup, yang pernah lahir ke dunia menjadi seperti manusia. Dan Dia Allah yang selalu menyertai kita dari hari ke hari dan menjadi sobat kita yang setia. Kita pujikan, Dia lahir untuk kami. Firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat manusia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami,
yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat manusia. Sang penebus, Sang penebus selamat manusia. Di nama Tuhan, saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon tetap bangkit berdiri, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan sambut firman Tuhan. Karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Gloria, haleluya, Yesus Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah
aku karena salibmu. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai pada kami dari awal hingga saat ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami sudah muji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya pujian kami indah dan berkenan di hadirat-Mu. Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi kami hari ini Tuhan. Kau memberkati dengan tuntunan Roh Kudus. Biarlah yang firman yang disampaikan bisa melekat dalam hati kami Tuhan. Engkau juga mengurapi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau membuka pikiran dan hati kami agar kami mau untuk dibentuk oleh firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih doanya Diaken Muda Sofreno. Selamat pagi saudara, shalom. Masih belum konsen, masih konsentrasinya ke tas ya ibu-ibu ya. Shalom. Nah gitu, waktu kita mengucapkan shalom itu kita sedang membawa berkat. Ya, amin. Nah, ketika kita menjawab shalom, ya, itu juga amin. Dan aku juga memberkati engkau. Nah, gitu, jadi imbal balik ya. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh setiap kesempatan, waktu itu mahal saudara. Hidup itu bicara tentang waktu, tentang kesempatan. Ya, jadi ini yang perlu kita semua pahami. Pagi hari ini kita dapat kesempatan dua hal, ibadah dan melayani sesama. Jadi Kristen itu begitu, ibadah kepada Tuhan, kemudian melayani sesama. Ibadah apa Pak? Ya ibadah juga melayani Tuhan. Tapi kalau ibadah itu sudah arahnya ke sana, ke Tuhan. Yang atas, di dalam ibadah itu kita melayani Tuhan itu mengucap syukur. Kenapa? Sudah dikasih waktu untuk menikmati hari-hari kehidupan kita. Ya, lebih-lebih waktu yang diberikan Tuhan kepada kita adalah waktu sudah ditebus Tuhan. Kita jadi anak Allah, itu beda waktunya sehingga harusnya tidak sia-sia. Ibadah, yang kedua apa? Mendengar amanat, menyediakan hidup untuk dapat komando dari komandan kita. Itu ibadah. Kemudian melayani sesama, ini juga bagian dari ekspresi syukur kita kepada Tuhan. Bukannya yang melayani cuma Pak Gembala aja, ada Bu Diaken Riyadi sama tim pelayan, song leader, singer, operator, barangkali. Bukan, semua kita di sini. Makanya kita kalau ngerti, ini adalah waktu penting, ibadah itu waktu penting. Apalagi di era ya, kenormalan baru, jarang lagi kita pakai ya. Kenormalan baru ini yang dulu dianggapnya nggak normal, sekarang ini ya normal kan, harus pakai visual dan sebagainya. Waktunya singkat sekali, saudara dikasih Tuhan. Waktu begitu harus diefisienkan. Ya begitu kita datang, kita bersyukur sama Tuhan.
kemudian saudara bisa tegur sapa walaupun tidak sebebas seperti dulu-dulu, ya tidak apa-apa. Mau salaman juga sulit kita, jaga-jagalah lebih baik, tidak apa-apa itu atur. Gini, puji Tuhan. Saudara lihat senyum saja, kita senyum saja, itu melayani. Saya mau tanya, tolong sudah jawab ya. Senang mana? Disenyumi orang atau dipetotoi orang? Ya, seneng ya, suami-suami sekarang spesifik. Seneng disenyumi istri atau dipetotoi istri? Kasih belanja lebih banyak. Ya, sama ya, ibu-ibu juga begitu kan. Belanjanya banyak, tetapi kalau suaminya selalu apa tadi yang nggak disukai apa? Metotok gitu. Iya, enggak ada orang suka dipetotoi. Enggak ada orang tua suka dipetotoi anak, sebaliknya juga enggak ada anak yang senengannya itu dipetotoi sama orang tua. Nanti cari sendiri di kamus apa sih yang dikatakan Pak Gembala metotok itu ya. Pokoknya gitu-itulah ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita senyum, kita sambut orang, itu melayani. Nah kalau saudara terapkan itu berangkat dari gereja, ini trainingnya, terus kita terapkan di kerjaan kita, di kantor kita, di ladang kita, di sekolah kita, ya, di kampus kita, mungkin anak-anakku yang masih student ya, saudaraku senyum aja. Itu pelayanan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada istilah di negeri kita, sebuah buku itu sudah hampir semua orang baca ya, kekuatan senyum. Ya, suatu power itu, ada satu kuasa di dalam senyuman itu. Nah itu sih bisa dikonotasikan yang buruk-buruk, jadi ada apa namanya niat jahat di balik senyuman itu ya ada. Tapi kalau kita kan enggak gitu. Konteksnya adalah dari hati, iya kan? Nah ini apa? Yang penting saya katakan waktu. Waktu itu singkat, kita kalau enggak ngerti, ada yang sudah lebih dulu dari kita. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita masih dikasih kesempatan waktu ini. Maka waktu ini kita efisienkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak Tuhan sedang menghadapi satu proses dalam kehidupan ini. Ya, proses untuk menerima dan melaksanakan amanat dari Tuhan. Tantangannya ada saya bilang. Ya, ada yang menakutkan. Setan Pak menakutkan, enggak lagi sebetulnya. Ya, wewe gombel, gendruwo, ancaman. Apakah itu menakutkan? Sebetulnya kalau kita telusuri bukan itu yang menakutkan. Ya, kenapa kok kita enggak takut semua itu? Jawabannya sederhana, karena Tuhan Immanuel menyertai kita semua. Itulah Natal. Immanuel, aku menyertai kamu, bahkan lebih tepat bersama kita dia. Dia ada di dalam kita. Jadi yang gitu-gitu sebenarnya tidak perlu ditakuti, ada yang ditakuti. Sehingga kalau sampai yang ditakuti itu terjadi, sesungguhnya kita tidak efektif lagi jadi anak Tuhan. Jadi warga kerajaan Tuhan. Kita baca dulu ayatnya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 16 dan 17, konteksnya ini Paulus bicara kepada Timotius muridnya, dia menulis surat ini ketika dia dalam penjara. Mengalami banyak proses, bukan karena residivis atau pelaku tindak pidana lain, tetapi karena memberitakan Yesus. Memberitakan Yesus itu sama dengan memberitakan Injil. Injil itu Yesus, Yesus itu Injil. Saya ulangi, Injil itu Yesus, Yesus itu apa? Injil, ya, puji Tuhan. Jadi kitab Injil itu hanya mencatat tentang dia, gitu loh. Jadi bukan, oh Injil itu kertasnya ini. Bukan, ini catatan menunjukkan eksistensi Yesus. Yesus itu Injil, berita damai buat dunia ini. Silakan dibaca dulu, silakan Bu Riyadi. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Lanjut ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat.
Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Semua Amin. katakan, Amin. amin. Puji Tuhan. Yang semangat gitu, amin. Iya gitu. Karena pakai Fitzel gini ini ya saudara pakai ini kan rasanya kayak tidak bebas, suara yang kita dengar di telinga juga. Ini kita harus bangkitkan itu dari dalam. Ya, apalagi dengan Pak Didi itu ya, satu-satunya pemusik yang harus dipenjarakan. Bisa dengar baik Pak suara saya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Melayani aja penuh penyangkalan saudaraku. Ya kadang toleh saya batin itu mesti, kenapa cuman aku yang dikerangkeng gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi inilah ya kita melayani dia. Jadi ini yang dinamakan kenormalan baru juga begitu itu ya. Maka kita mesti antusias dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun situasi. Kita tidak bisa ya mengubah situasi begini begitu, itu kan di luar domain kita. Tapi yang bisa adalah bagaimana kita mengkondisikan diri untuk menyikapi situasi yang kita hadapi. Ya termasuk ini. Saya bilang yang antusias, yang semangat, yang bergairah. Amin. Sekali lagi, 1, 2, 3 apa? Amin. Puji Tuhan. Nah, gitu ya Bu Ria ya. Jadi yang antusias jangan Pak Gembala aja. Tapi kita semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini Paulus, dia bilang, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan. Supaya dengan perantaraanku, kata lain apa dari pengantar saya tadi? Yesus apa? Diberitakan. Ya, jadi Injil itu Yesus diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saudaraku. Haleluya. Ini kita orang kerajaan sorga. Besok Pak kalau udah meninggal. Ya, enggak. Sekarang ini kita sudah ada di dalam wewengku teritorialnya kerajaan sorga. Makanya mesti beda. Ya, dari setiap kehidupan kita, cara berpikir kita, itu sudah otomatis. Asal kita hidup dalam firman aja. Kita enggak pura-pura, kita enggak men-setting diri, jaga image gimana, enggak. Ya, tetapi ada sesuatu yang beda. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau enggak ada sesuatu yang beda, pasti ada sesuatu yang salah. Kan gitu, ada sesuatu yang salah. Maka anak Tuhan, warga kerajaan Tuhan itu, beda cara berpikirnya. Tadi saya bilang, menghadapi situasi sama. Orang beriman, orang berdosa sama. Kita tidak bisa ngubah. Tapi kita bisa mengkondisikan diri untuk apa? Menyikapi itu. Sehingga yang lain mungkin ya sudah rebah kiri kanan, berjatuhan. Tetapi warga kerajaan tetap mampu berdiri dan menerusi perjalanan. Memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan baik sampai kita ketemu dia di dalam kerajaannya di sana. Amin. Nah itu. Ini beda saudara yang dikasih Tuhan. Dengan kehidupan ya berdosa. Kita sudah ditebus Tuhan. Menjadi anak Tuhan. Itu jadi miliknya dia. Nah saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus. Sehingga tugas kita ini di dalam hidup yang kita pikirkan. Jadi kalau perubahan-perubahan tadi, asal kita menanggapi firman, ada kerinduan, hidup dalam kuasa firman, pasti ada perubahan-perubahan. Yang percaya katakan amin. Nah, yang saya kita pikirkan adalah menjadi dasar motivasi kita, hidupku itu di dalamku itu ada Yesus. Yang dikatakan di situ tadi, mendampingi aku, menguatkan aku. Ini loh. Lah ini yang kita explore, ini yang kita beritakan. Ini yang kita bawa di tengah rumah tangga, di tengah kita bermasyarakat, di tengah kita berinteraksi dengan banyak orang, ya di tengah kita sebagai bangsa, ini yang harus kita tampilkan. Perubahan itu tidak hanya tidak cuma yang seperti diharapkan kok gayanya gaya bahasanya kok enggak berubah.
Lah kalau itu kan udah bawaan lahir. Tuhan memberikan macam-macam orang, ada yang lembut, kayak tipe saya ini kan lembut gitu. Ya, saya sadar kalau saya lembut, benar-benar lembut, saudara tidur semua pasti. Iya kan saudaraku, jadi ya ini memang Tuhan persiapkan untuk itu. Ya saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika saya berada di tengah orang yang tidak lembut, mungkin saya harus gayanya ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu modal dasar pemikiran dari saudara kita Sumatera Barat itu kalau tidak salah ya, orang Padang. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, di Gresik banyak orang dari sana Sumatera Barat, orang Padang. Bapak kok tahu aja? Tahu, kenapa? Warung Padang banyak. Ya, warung Padang banyak. Dulu zaman kecil saya makan di restoran Padang itu elit banget sudah. Sekarang itu semua orang bisa dari situ. Ya kan? Kalau zaman dulu masuk di restoran Padang itu kan ya sampai sekarang ada juga yang berkelas begitu, ditata itu. Piring-piring kecil banyak. Ciri khasnya orang bawa piring di sini itu pelayannya itu waitersnya itu. Bisa 10 piring gitu baru. Kebijaksanaan tuh orang Padang tuh luar biasa. Ya. Saya itu masih ingat di pasar turi selesai makan gitu ya, di warung itu zaman sama ibu naik motor gitu. Ya selesai bayar, makan bayar kan. Masa makan terus gak bayar. Ya diaul maling saudaraku ya. Begitu, makasih. Oh terima kasih Bapak, ya sering-sering datang ya gitu. Lu coba, itu teringat terus. Jadi kalau gak datang gak enak, karena sudah ada kata sering-sering datang. Ya, oh hebat juga. Kekuatan kata-kata itu loh, coba. Makanya kata-kata yang buruk, ya, kata-kata yang tidak membangun itu melukai orang. Apalagi kalau dalam ya dunia parenting ya, orang tua mendidik anak marah ketika anak rada selip-selip ngantuk-ngantuk, kata-kata yang keras, kata-kata itu membekas dan itu bisa jadi akar pahit. Nah, tolong perhatikan sedikit. Ini buat setiap orang tua di sini ya supaya kita belajar. Ya kepada siapa saja, kepada karyawan sama. Apalagi kalau itu karyawan keatasan, kata-katanya, wah itu tinggal nyari kapan dipecat ya itu ya. Ya kan gitu, saudara, karena ada kekuatan, ada kekuasaan. Tapi prinsipnya sama, seperti itu. Jadi saudara-saudara betapa penting kita bijaksananya itu. Ya, di mana kita ada, di situ ya kita bisa minta tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan, agar apa? Hidup kita itu betul-betul efektif. Karena yang diamanatkan Tuhan, kemana kita berada, dimanapun kita berada, ini Yesus yang aku beritakan. Loh kok begitu? Iya, kan Kristen itu bukan cuma sebatas agama, tapi Kristus manunggal. Kristus manifestasi di dalam hidupnya orang percaya. Siapa yang percaya di sini bahwa di dalamnya ada Yesus? Angkat tangan saudara. Iya, amin, 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 amin. Di dalam saya ada saudara, ada Yesus. Ini yang kita bawa kemanapun. Istilah lain yang Paulus pakai adalah ya, bahwa kamu adalah suratan Kristus yang terbuka. Dibaca oleh semua orang. Nah sebetulnya itu konten penting di dalam kehidupan orang percaya adalah itu. Menyadari aku ini bawa Kristus kemana-mana. Itu aja yang dipikir. Kalau nasib masa depan asal kita sebagai anak Tuhan tentunya dilengkapi dengan pikiran yang bekerja yang baik, usaha yang benar, yang tekun, ya semua perlu ketekunan, ditingkatkan disiplin, belajar juga supaya ada peningkatan skill, kemampuan. Saya percaya nasib baik, masa depan yang baik, hari tua dijamin Tuhan ada pada kita semua. Amin. Tapi yang harus kita usahakan tuh ini. Jadi kita mengefektifkan waktu, hidup itu singkat, kat. Sepeninggal mendiang istriku, ya Ibu Gembala, itu semakin jelas ya bahwa pemahaman tentang waktu itu singkat, terbatas. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita berkesempatan ada di dalam waktu yang dianugerahkan Tuhan. Waktu itu berkat. Ya, bagian berkat penting karena di dalam waktu
yang Tuhan anugerahkan itu kita berkesempatan untuk terus mengeksplor Yesus di dalamku. Supaya banyak orang yang dibelenggu iblis diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu. Coba tolong kita buka di dalam Efesus 5 ayat 16. 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Baca bareng bersama dengan saya, 1, 2, 3. Pergunakanlah Waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. ya. Masih ada di dalam pembacaan ayat yang pertama tadi, karena saya masih ajak saudara juga melihat kalimat penting di dalam 2 Timotius 4 ayat 17-18 tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu jahat. Dari dulu, kapan Pak? Waktu dunia ini keadaannya ya semakin jahat. Ya dari manusia jatuh dalam dosa. Diusir dari Eden. Penguasa jahat terus mengelilingi jagat raya ini. Maka selagi setan itu masih ada, penegak kejahatan terus berupaya. Dan itu memang harus. Tapi kejahatan itu sendiri tidak pernah habis-habis selesai. Sampai nanti itu diringkus gembongnya itu. Siapa gembongnya kejahatan? Tolong sebut. Iblis, Satan. Dan itu yang menyebabkan segala macam bentuk praktek kejahatan itu ada. Dia adalah bapaknya pembunuh dari mulanya. Nah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, maka di sini itu di luar domain kita. Bagaimana Pak keadaan, situasi? Ya itu di luar domain kita. Tetapi yang ada pada kita adalah mempergunakan waktu yang ada. Itu tugas saya dan saudara, itu domain kita. Itu amanat yang Tuhan harus pakai. Makanya kalau sampai orang Kristen, anak Tuhan, dia kehilangan waktu-waktu dalam hidupnya, itu adalah suatu musuh yang paling besar sebetulnya. Yang harus kita elakkan, harus kita lawan. Jangan sampai kemudian kita ini ya kehabisan waktu, menyanyiakan waktu. Ya kembali ke 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku. Nah ini kan catatan di penghujung ya suratan pribadi Paulus kepada Timotius. Dia memberitahu waktuku sudah dekat. Nanti saudara yang dikasih Tuhan, begitu melihat di atasnya itu ayat 78 itu kan, garis akhir sudah sampai, waktuku sudah dekat, kematianku sudah dekat. Paulus menyadari, dia berhitung terus. Anak Tuhan yang gak pernah berhitung waktuku sudah efektif atau belum, itu anak Tuhan yang maaf ya, bodoh. Apalagi kemudian anak Tuhan, ya dengan alasan tertentu, dia kemudian membuat pembiaran, waktunya jadi sia-sia. Sebuah kebodohan, itu musuh besar. Paulus mengatakan ya bahwa kiranya aku dilepaskan melepaskan aku dari segala usaha yang jahat. Usaha yang jahat ini Paulus tidak berpikir usaha yang jahat itu semata-mata tantangan, udah biasa. Pada bagian yang lain di Korintus, Paulus katakan, kelaparankah, segala macam penderitaan, segala macam aniaya, aku sudah mengalami semua. Tetapi apakah itu bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak. Baik ketika anak Tuhan dengar berita di satu wilayah di negeri kita, ada ya bencana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang ditalentai berteriak, tolong ini tegakkan keadilan dan sebagainya. Tetapi yang pasti lewat berita semua itu tidak akan membawa kita hidup di dalam ketakutan. Amin saudaraku. Faktanya saudara. Faktanya saudara dan saya ibadah. Melayani Tuhan. Ya. Maka sebetulnya yang ditakuti Paulus itu bukan bentuk ancaman seperti itu. Kiranya Tuhan melepaskan aku, itu mempunyai satu makna bahwa kiranya Tuhan terus yang membimbing aku, menyertai aku, memberikan aku kelengkapan senjata hikmat supaya aku jangan sampai ya tidak memanfaatkan waktu yang ada. Jadi
pembelotan waktu yang harusnya memuliakan Tuhan dalam hidup kita, kemudian waktu itu menjadi hal yang negatif, hal yang barangkali mubasir bahasa teman kita, saudaraku, itu musuh besar kita. Ini yang ditakuti Paulus. Ya, kenapa? Loh, Paulus jelas-jelas kok kalau dia memang takut yang dikatakan ancaman jahat melepaskan aku dari setiap usaha jahat, itu dia konotasikan ancaman. Dia tidak akan pernah melakukan di Kisah Rasul itu ketika ada Nabi Agabus datang, Paulus diikat ini, pakai ikat pinggangnya, nanti orang yang diikat ini bakalnya diikat itu di Yerusalem. Agabus mengingatkan, jangan pergi ke sana. Kamu pergi ke sana, nanti kamu akan dibelenggu, kamu akan diadili. Ada yang tahu nggak? Pernah baca itu nggak? Terus Paulus bilang, ya kalau gitu nggak jadi ke Yerusalem. Kemana? Yerulamongan aja. Gitu. Ya gitu kira-kira, walaupun saudara mungkin lupa-lupa itu, kira-kira gitu. Paulus nggak jadi ke Yerusalem? Dia lakukan itu. Dia katakan apa? Sekalipun aku terbelenggu, tetapi berita Injil tidak akan terbelenggu dimanapun berada. Nah itu berarti Paulus tidak takut. Yang ditakuti Paulus sebetulnya adalah satu warning yang dia tulis sendiri juga. Gunakan waktu yang ada. Karena waktu-waktu ini, hari-hari ini jahat. Ini intensitasnya semakin terus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba aja sekarang ini. Ini tinggal orang, kan kita semua ngadepi. Orang beriman, orang berdosa ngadepi. Tapi kalau terus kemudian diberitakan dampak negatif pandemi, ekonomi merosot, banyak orang kehilangan mata pencarian dan akhirnya dia mencari-cari dengan cara menjamret. Nah itu kan pilihan. Tapi kalau anak Tuhan tetap punya keyakinan yang saya yakini, saya percaya, oh enggak lah, bukan itu panggilanku. Sesulit apapun, kalau aku masih mau melangkah, berusaha, sinergis dengan keluarga, sinergis dengan Tuhan, cari hikmat Tuhan buat terobosan baru, nasi masih ada sampai hari ini, Tuhan sediakan. Amin, saudaraku. Lah faktanya saudara di sini, sudah hadir. Perjamuan kudus, yuk saya umumkan, kita lewat PA, Google Meet. Ratusan orang, ratusan akun. Haleluya. Iya saudaraku. Saya tidak mesti tulis ini nomor rekening, kirim, ya transfer. Faktanya saudara-saudara bawa persembahan. Operasional gereja, operasional gembala. Tidak kurang. Selalu cukup, dicukupi oleh Tuhan. Dan ini bukti bahwa kita itu yang menentukan pilihan. Kalau keadaan jahat, hari-hari semakin jahat, ini nanti akan terus. Kalau saudara ingin tahu itu, nanti bongkar itu di dalam 2 Timotius pasal 3, mulai ayat 1. Bahwa keadaan orang di akhir zaman akan begini, akan begini, akan begini. Nah, itu kelihatan semua di situ. Kenapa Pak kok intensitasnya semakin di hari yang akhir-akhir itu begitu jahat? Setannya kerja lembur. Ucapkan bareng dengan saya, apa? Setannya kerja lembur. Karena kita tahu waktunya sudah singkat. Wah, dia kerja lembur. Sedemikian rupa. Dia berusaha untuk apa? Membuat orang Kristen kalau ditakuti wewe gombel, gendruwo, tidak takut. Dalam nama Yesus, lihat pocong, tidak takut. Kenapa? Sudah sering lihat ya di TV. Kalau dulu kan orang takut banget itu. Ada pocong, ada apa kayak gitu. Sekarang orang didatangi pocong, dalam nama Yesus gitu. Pocongnya tanya, enggak takut kamu sama aku? Enggak, lu kenapa? Aku sering lihat. Iya toh. Saudaraku yang dikasih Yesus. Godaan-godaan yang lain. Ya, ada banyak macamnya. Tetapi intinya adalah di mana kekuasaan kegelapan itu dengan strateginya dia ingin membelokkan supaya kita tidak melangkah berjalan mengeksplor Yesus di dalam hidup kita. Sehingga banyak orang Kristen kalau tidak sadar ini dia kalahnya di situ. Kalahnya di situ. Makanya selalu kalau saya katakan saudara berjibaku, cari uang, kerja, yang serius, belajar yang serius. Saya bilang itu tidak salah, itu bagian dari aktivitas kehidupan ini. Tapi jangan kehilangan esensi kehidupan kita. Apa? Waktu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Ya.
Jangan yang semula mengatakan saya ini berjuang, ya, meninggalkan keluarga, apa ini mencari ya nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, tapi yang terjadi kalau sampai pisah jauh lama-lama ya akhirnya ya hilang jalan nih saudaraku. Awalnya uang masih datang, orangnya nggak datang gitu kan. Itu terjadi. Ya ini bukan saya ini story klasik. Makanya selalu saya bilang kalau dimungkinkan bisa kerja bareng bersama dengan keluarga itu jauh lebih baik. Contohnya kayak Mbak Kardi. Gitu. Lah itu. Makanya saya melihat yang sepuh-sepuh, yang senior-senior, ya. Saudaraku ini dikasih Tuhan. Bisa bareng. Ada lagi di situ senior juga itu Pak Theo Putio, iya kan. Dari tahun 80-an saya melihat ya beliau ya ini bersama. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, Pak Arianto, Bu Arianto, ini umpamanya. Dari masih aktif sampai purna tugas bareng, itu kan nikmat. Ya, walaupun Pak Ariantonya itu dari Surabaya, Bu Ariantonya itu asli Bali gitu. Tapi tidak masing-masing, aku orang Bali kok, aku nikmati Bali. Asing Surabaya, aku enak di Surabaya. Nah, gitu. Kan jadinya dibelah dengan samudra itu saudaraku ini kasih Tuhan. Dia bisa nikmati bersama. Makanya ketika saya melihat ya wallpapernya di gadget saudara yang suami istri dipasang di situ bareng, saya lihat ya di satu waktu barangkali update status bareng dengan keluarga. Waduh saya bilang itu nikmat. Ya, saudaraku dikasih Tuhan 5 bulan lewat saya kehilangan momen itu ya. Ya sudah. Saya harus sadar bahwa amanat dari Tuhan untuk saya terus mewartakan Yesus. Pagi ini kepada saudara dan setelah itu saudara harus kepada yang lain. Wartakan hidup Yesus melalui hidupmu. Karena dia mendampingi itu dalam hati dia dekat, melekat. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Yohanes 15, mari kita buka sama-sama. 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah ini, Paulus mengatakan mendampingi aku, itu maksudnya ini. Lebih daripada sekedar, berdampingan kan sekarang ini ya Pak Sis sama Nyonya ya berdampingan. Malah ada jarak ini jeda space 1 meter lebih. Tetapi berdampingan yang dimaksud Paulus itu dia bicara tentang bagaimana Yesus itu ada di dalam aku. Mendampingi aku sehingga dia menguatkan aku. Makanya orang yang mengalami Yohanes 15 ayat 4, apapun yang terjadi tetap ada kekuatan yang ilahi yang selalu disertakan kepada kita semua. Itu kekristenan itu. Saudara melihat ini kalau di dalam dunia ilmu Jawa, kejawen itu suka ngupas otak-atik barang sing bisa diotak-atik. Ya lah, saudaraku ini kasih Tuhan macam-macam itu. Pendalamannya begini begitu. Gimana ngerogo sukmo ya Gusti nunggaling ya abdi umpamanya. Saudaraku, ini kekristenan disampaikan dengan gaya bahasa modern yang sederhana tetapi tidak kehilangan esensi dari kebenaran yang sebenarnya Yesus itu ada di dalam saya dan saudara. Kalau itu terjadi, hidupku juga di dalam dia, kita terlindung. Ya, terlindung dari apa? Yang jahat. Saudaraku yang dikasih Yesus, makanya saya katakan kalau orang Kristen itu menghadapi berita yang macam-macam dari dulu. Berapa banyak rasul, ya bapak-bapak gereja itu yang jadi mati syahid. Faktanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kekristenan tidak padam. Diposisikan seperti lemah, kamu aku utus. Bagaikan apa? Ya, bagaikan serigala di tengah-tengah domba. Betul? Betul? Salah. Yang betul apa? Domba di tengah serigala. Loh, Tuhan memposisikan kita seperti itu. Loh, Pak, pasti
pasti kalah Pak, pasti ya terserak semua Pak. Kalau dombanya jalan sendiri. Tapi kalau dombanya disertai siapa? Yang bawa tongkat gembala itu? Gembala agung siapa dia? Yesus. Di situ keunggulan kekristenan. Makanya kekristenan tidak boleh kemudian berangkat berjuang dengan kepentingan, dengan akal budinya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan enggak bisa Pak, masa kita diginikan terus, ya kita akan ya balas lawan Pak. Nah, itu berarti kita jalan sendiri. Dalam sejarah gereja, sejarah dunia pernah terjadi ada istilah perang salib. Itu apa? Pakai akalnya sendiri, dia tidak ada di dalam penyertaan Tuhan. Ya, kekuatan Eropa mulai menghimpun, merekrut banyak orang. Pokok orang nganggur, orang-orang jalanan, semua direkrut jadi tentara. Kasih simbol salib besar-besar di sini. Perang, kalah. Malah sebelum kalah, apa? Mempermalukan nama Tuhan. Ya, dalam perjalanan untuk masuk invasi ke suatu tempat atau membuat pembelaan di suatu tempat. Apa yang dilakukan? Rampok, penjara, ya, memperkosa. Coba bayangkan, simbolnya salib. Dan itu sejarah mencoreng ya kekristenan. Makanya kalau ada saudara berpikir, kenapa ya Pak Gembala? Kok salib itu, simbol salib itu banyak yang enggak suka begitu ya. Ini. Sampai ada yang bilang ada salib ada apanya gitu loh ya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau kasih tahu salah satu fakta sejarah. Gara-gara perang salib itu. Apakah Tuhan menghendaki begitu? Tidak ada begitu itu. Makanya diizinkan Tuhan kalah. Ya, karena memang Tuhan mendesain. Kamu itu berjalanlah. Di dalam penyertaanku berjalanlah. Di dalam aku di dalam kamu. Terus kamu akan terima kekuatan. Pada zaman Rasul-Rasul masih komplit, Yakobus dipotong, dipenggal kepalanya. Ya, pada waktu awal-awal pelayanan, Tuhan Yesus diperlihatkan orang benar, orang yang taat, orang yang berteriak-teriak, persiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Tahu nggak siapa namanya? Kemudian dipotong sama Herodes kepalanya. Coba lihat. Apakah itu kemudian Injil kuasanya pudar? Enggak. Karena Injil itu Yesus sendiri. Kalau kita hidup ini ada di dalam kekuatan Injil, kekuatan Yesus. Saudaraku, apapun ya tantangan hidup yang kita hadapi tidak membuat kita kemudian kehilangan pengharapan. Karena pengharapan kita itu adalah kepada pribadi yang tidak pernah berubah kesetiaannya. Amin. Ya, terus menyertai. Dicampur tangan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Yesus yang harus kita takutkan seperti yang ditakutkan oleh Paulus. Jangan sampai kemudian kita dikalahkan oleh satu kekuatan jahat. Apa kekuatan jahat itu? Bahwa kita mengabaikan waktu. Banyak orang Kristen, ya karena tidak enak hati dengan yang lain, ada masalah. Aku umpamanya begitu. Ini tipuan setan. Ini ranjau dari kuasa gelap. Karena setan tahu orang Kristen yang beriman sungguh-sungguh tidak akan mundur. Walau mendengar berita-berita yang serem-serem. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Bukan tidak mundur itu ngelawan balik. Enggak. Tetap memuliakan Tuhan. Tetap hidupnya mewartakan Injil Yesus melalui kehidupannya. Dengan perilaku, cara berpikir, segala macam. Ya, tidak keluar jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi dengan ditipu, dipasang ranjau, sampai kemudian kita kehilangan waktu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ada kan cerita-cerita kayak film-film, sinetron-sinetron itu demi masih mengolor waktu, saudaraku waktu kan jalan terus. Maka bagaimana itu untuk menipunya? Ya dirubah itu, ya jarumnya itu dimundurkan lagi. Sehingga orang, oh masih jam sekian, jam sekian, gitu ya. Sudah batasi jam bangun tidur jam berapa gitu, sepasang weker sudah dibunyikan gitu. Tapi karena masih males gitu ya kan. Apa yang terjadi?
Disediakan di bawahnya waker, ya ember isi air, saudaraku. Ada yang tahu itu? Kemudian, daripada ganggu suaranya, wakernya dicemplungkan di banyu, saudara. Ya, perilakunya siapa itu? Mr. Bean. Kalau saudara nonton film itu, nah setan maunya begitu. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika seorang kehabisan waktu, kehilangan waktu, dia saat tutup mata, itu dia kecewa luar biasa. Ya, bukan banyak kekeliruan, apa-apa yang dilakukan masih banyak salah, tidak sempurna, itu urusannya Tuhan. Kalau yang kita niat baik kita kerjakan masih belum sempurna hasilnya, Tuhan yang menyempurnakan. Tapi banyak orang ketika menjelang dia tutup mata, di hadapan Tuhan dia merasa malu. Karena apa? Karena ada banyak waktu yang dia sia-siakan dan dia belum berbuat apa-apa. Itu sebabnya pagi hari ini, yuk kita sama-sama ya menghadapi kehidupan ini dengan sikap yang benar. Kita akhiri dengan Yesaya pasal yang ke-40, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pasal 40, Yesaya ayat yang ke-10-11 dulu, dibaca saja, nanti lanjut di ayat berikutnya di Yesaya 40 ini. Silakan Bu Riyadi. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Ya. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dengan hati-hati, Tuhan tidak pernah ceroboh, yang percaya katakan amin. Coba saudara lihat ini, betapa pentingnya, ini berita Natal. Lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan tangannya, dia akan menolong kita. Tangan kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita, kita ada di dalam kuasa firman-Nya. Ya, dituntun dengan hati-hati. Semua yang sudah menjadi hasil jerih payah Tuhan, kita selamat itu kan jerih payah Tuhan nih sampai disalib. Ya, orang jahat berdosa mesti dihukum maut. Itu keputusan Tuhan. Tapi karena dia sayang, dia gantikan maut kita. Jika saya dan saudara mengalami kebebasan, kita sekarang jadi domba Tuhan. Asal mau dituntun aja, jalan bareng sama dia. Gembala itu akan membawa kita ke rumput yang apa? Dan air yang tenang. Hidup anak Tuhan walaupun banyak goncangan, tetap ada ketenangan. Karena Roh Kudus itu sumbernya ketenangan. Hanya dekat Allah, hatiku tenang. Dokter bilang, wah kamu gangguan sakit ini, divonis ini, tetap tenang. Wah tidak lama lagi kamu mati. Mati kapan aja ya sudah. Mati besok nunggu opo, mati saiki wedi opo. Gitu. Karena apa? Bakalnya mataku terbuka, lihat sorga, Yesus menyambut aku. Malah gak jadi mati saudaraku. Amin. Nah seperti itu. Jadi ini ada ketenangan. Kenapa? Tuhan jamin kita. Ya kita mau dituntun. Ini bicara waktu dituntun. Begitu bedal hilang ya. Ayo kita baca pasal yang sama. Saudara yang dikasih Tuhan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Puji Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Puji mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Amin. Pagi ini nantikan dia, artinya apa? Tuhan, aku sediakan hidupku untuk waktumu Tuhan. Karena aku hidup ini ada di dalam lingkup waktu Tuhan. Tidak ada yang tahu sampai kapan. Kita punya angan-angan masa depan, harapan kita hari esok, hari tua yang panjang. Boleh, sah-sah saja, tidak salah. Tapi sesungguhnya waktu itu ada di dalam otoritas Tuhan, kekuasaan Tuhan. Maka orang yang berjalan bareng sama Tuhan, Sang Natal menyertai, mendampingi, ada di dalam kita. Ya, jalan dalam hidup ini kan jelas. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tujuannya kemana? Ke sorga. Jalan. Ya, melewati hari-hari kita. Terus dengan membawa Yesus kita tampilkan. Ya, tidak lelah, lari, tidak lesu. Kenapa harus lari? Karena mungkin banyak waktu yang kita abaikan. Saudara coba hitung-hitungan. Ya, berapa saat aku jadi setia Tuhan? Aduh, berapa lama aku ya uring-uringan bahkan sama Tuhan. Ya, berapa lama aku tidak pernah serius. Berapa lama aku terseret pada hal-hal yang sia-sia. Sampai orang di sekitarku ya
mengalami ketidaknyamanan, ketidakenaan. Karena ulahku menyia-nyiakan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Untuk itu lari. Untuk apa? Mengejar ketertinggalan kita. Tebus waktu. Ucapkan bareng apa? Tebus waktu. Tingkatkan. Hal-hal yang mungkin selama ini belum pernah saudara lakukan di dalam iman, dalam kesungguhan. Lakukan. Kejar waktu. Waktu singkat sekali. Selagi masih ada kesempatan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan nanti kalau kita jalan arahnya jelas, lari tebus waktu, maka dikatakan Tuhan melengkapi kita dengan kuasa rohnya. Seperti sayap Raja Wali yang membawa kita apa? Terbang tinggi. Kita semakin tidak berasa. Ngadepi segala macam tantangan, goncangan. Ada keteguhan. Sampai orang lain, kok aneh ya, kok kuat ya, kok teguh ya. Nah saudaraku, itu pekerjaan Roh Kudus. Siapa yang mau mengalami semua itu? Saudara berikan hidup kepada Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ria Hadi. Tuhan memberkati semua tim pelayan. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Dan hari ini bawa hidup saudara di dalam lingkup waktu ilahi. Jangan kehabisan waktu. Kapanpun Tuhan panggil kita tidak masalah. Asal kita ada di dalam waktu-waktu yang indah itu. Di dalam anugerah Tuhan. Satu nyanyian. Oh besar-besar anugerahnya. Oh besar-besar anugerahnya. Oh besar-besar anugerahnya. Ya besar kuasanya, tak terhitung, tak terduga kasih-Nya. Oh besarlah kasih Allah. Yuk kita berdiri sama-sama, wargaku. Nyanyikan lagi. Besar. Mau mengangkat tangan buat komitmen Tuhan. Aku mau menikmati kebesaran kasih-Mu itu. Dengan aku menggunakan waktu hidupku yang sementara, yang begitu cepatnya ini, untuk memuliakan Engkau. Kasih-Nya, oh besarlah kasih Allah. Sekali lagi, haleluya. Oh besar anugerahnya. Terima kasih Tuhan, anugerah besar kami bisa ibadah sampai hari ini. Anugerah besar kami bisa melayani Tuhan, melayani umat-Mu. Haleluya. Dan terduga kasih-Nya. Oh besarlah kasih Allah. Musik mengalun lembut, semua mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Si waktu ini masih Tuhan anugerahkan. Kami tidak mau kehilangan waktu. Beri hikmat supaya kami tahu bahwa waktu yang singkat ini dapat sungguh-sungguh kami unjukkan kepada Tuhan. Semua mengucap syukur untuk hari ini. Mengucap syukur masih terima dorongan dari Tuhan menggunakan waktu hidup secara efektif, secara lebih baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau menyatakan pembela-Mu, bahwa yang lemah dikuatkan. Kami tidak akan lesu walau perjalanan tidak mudah, tidak mulus, tapi Engkau, Tuhanku, Gembala Agungku, selalu menyertai aku semua. Terima kasih. Aku mau berlari
menebus waktu yang sudah banyak terabaikan di masa lalu. Kami mau ke depan berlari seperti Paulus berkata, untuk meraih hadiah panggilan sorgawi. Kami tidak mau kehilangan itu ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini sempat kami mengabaikan waktu, hanya sibuk kami pakai cara berpikir kami sendiri, keluar dari konteks seperti yang Tuhan ajarkan pagi ini. Tuhan tolong kami, dan Kau terus menolong menguatkan, untuk kami lari lebih cepat lagi, sampai kami bertemu dengan Tuhan, dan posisi kami benar. Kami percaya perjalanan yang tidak mudah ini, Engkau melengkapi kami dengan kuasa-Mu, melengkapi kami dengan sayap Raja Wali yang membawa kami terbang tinggi. Banyak masalah, dunia semakin jahat sekalipun, tapi kami tahu kuat kuasa-Mu membawa kami terbang tinggi, melewati semua itu, karena kami tahu penyertaan Tuhan yang membuat kami tidak terkalahkan oleh apapun. Karena Tuhan yang menaungi kami, menjagai kami, menopang kami. Haleluya. Itu sebabnya kami sebagai hamba Tuhan tidak khawatir bahwa kehidupan anak-anak-Mu di masa pandemi ini sekalipun Tuhan memampukan kami melewati. Karena kalau kami mau jalan di jalan yang benar, mau lari tebus waktu, dan kami menerima urapan kuasa dari Tuhan dengan sayap Raja Wali, kami melewati semua. Haleluya, kami tidak mau ditindih oleh beban masalah, tetapi kami mau berjalan lari terbang di atas masalah. Karena semua bisa kami lalui dengan kami jalan bareng bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua yang hadir pagi ini, semua yang memanfaatkan waktu untuk Tuhan. Haleluya, Tuhan membawa kami terus berkemenangan. Puji Tuhan, hamba serahkan semua jemaat di dalam berkat pemeliharaan kasih-Mu senantiasa. Tuhan Yesus, ibadah kami semua Tuhan catat, persembahan anak-anak-Mu semua Tuhan catat, Tuhan ingat, dan apa yang telah kami kerjakan, persembahan waktu kita, talenta kita semua Tuhan ingat, dan nama-Mu dipermuliakan lewat semua ini. Roh Kudus menolong kami untuk kami terus hidup dengan membawa Injil, membawa Yesus di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang ada ini. Terima kasih Bapa, Engkau menaungi setiap langkah kami. Tuhan, sertai perjalanan kami kembali di dalam berkat Tuhan. Syafaat kami untuk negara bangsa kami, Tuhan berkati, Tuhan teduhkan persiapan pemilu kada, Tuhan juga berkati kondusivitas sehingga negeri ini aman, tentram, terkendali oleh berkat kuasa-Mu. Pemimpin kami Tuhan berkati. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur untuk persiapan baptisan bagi anak-anak-Mu yang akan masuk di dalamnya. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, dan kiranya rahmat berkat-Mu Tuhan sertakan kepada kami semua. Keluargaku sekalian, terimalah saat ini rahmat berkat anugerah dari Bapa, cinta kasih Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sekalian kita sampai kita ketemu Tuhan dalam kerajaan-Nya yang mulia waktu Dia datang yang kedua kali. Semua bersama kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.